Humanities Podcast. Kali ini bersama aku, Lady Herlisa Adiani. Sobat Budaya, di episode kali ini kita akan mengulik tentang perjuangan alumni Fakultas Ilmu Budaya menggapai mimpi di dunia bisnis. Nah, di episode kali ini, Humanicast telah menghadirkan nih sosok alumni yang sukses dalam berbisnis. Setelah sebelumnya kita lebih banyak membahas terkait kehidupan akademis, saatnya kita mengulik nih tentang dunia karir. Salah satunya tentang perjalanan alumni Fakultas Ilmu Budaya dalam berkarir di dunia wirausaha. Oke, langsung saja. Mari kita sambut Bapak Muhammad Lukman Hakim selaku owner Promosipedia. Halo Pak Hakim. Halo, baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Hakim sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di Humanicast untuk berbagi cerita inspiratif bersama Sobat Budaya. Sebagai seorang alumni Fakultas Ilmu Budaya, saat ini Pak Hakim berkarir di dunia bisnis, khususnya di bidang souvenir ya Pak ya. Betul. Dengan brand Promosipedia. Ini merupakan hal yang sangat menarik teman-teman, karena ternyata alumni humaniora juga bisa loh sukses berjuang di bidang wirausaha. Hal ini membuktikan bahwa Fakultas Ilmu Budaya berhasil mencetak alumni-alumni terbaik di bidangnya masing-masing. Dan di episode kali ini kita akan berdiskusi bersama Pak Hakim tentang bagaimana cara membangun bisnis sebagai seorang alumni humaniora. Nah, untuk memulai, Pak Hakim bisa menceritakan nih tentang bagaimana proses awal mula membangun bisnis souvenir Promosipedia dan apa motivasi Pak Hakim memulai bisnis ini. Baik, terima kasih waktunya Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Mas Hakim ya. Jadi awal mualanya itu sebetulnya memang tidak sengaja ya, background Fakultas Ilmu Budaya yang jurusannya atau goalnya sebetulnya tidak ditujukan untuk jadi wirausaha kan Mbak ya. Jadi awal mulanya, jadi pada saat saya masuk di UNER itu, Universitas Airlangga itu memang tidak punya Mbak, tidak punya toko atau tempat untuk berjualan souvenir untuk mahasiswa. Jadi ada beberapa cuman tersebar di mana-mana, tidak fokus, kemudian tidak terlalu diseriusi gitu. Jadi bisnis ini saya bangun justru pada saat saya masih kuliah. Jadi saya masih kuliah pada saat itu, dan memang idealnya untuk para mahasiswa juga membangun bisnisnya jangan setelah lulus gitu. Kalau memang ada inisiatif atau pengen ketertarikan dalam dunia bisnis, memang dibangunnya mulai sekarang. Sehingga kumpulan, komunitas, teman berdiskusi juga berpengaruh saya membentuk karakter saya. Pada saat itu akhirnya karena didukung oleh pada saat itu Dekan Pak Aribowo. Jadi Pak Aribowo itu dekan, beliau sangat dukung sekali, sehingga kita dikasih tempat dulunya wartel di bawah. Itu ada wartel dulu, zaman saya wartel, zaman banyak belum ada mungkin ya. Zaman saya masih ada wartel. Jadi di bawah, lalu kemudian didirikanlah satu tempat souvenir-souvenir untuk mahasiswa. Jadi sebetulnya belum ke kita souvenir custom ya, kita masih menjual souvenir atau merchandise untuk mahasiswa UNER. Itu awalnya, mulai gantungan kunci, kaosnya UNER dan lain sebagainya, yang sangat dibantu sekali oleh beliau. Brand saya pada saat itu adalah Airlangga Souvenir Corner, atau kita sebut dengan airlanggasouvenir.com. Jadi itu dulu Mbak. Jadi awal merintisnya itu memang pada saat saya kuliah, sehingga pada saat bertumbuh, lalu kemudian kita mulai memutuskan untuk keluar dari lingkungan UNER dan mulai menambah pasar yang lebih besar di luar. Jadi sejarahnya itu. Jadi ada airlanggasouvenir.com itu dulu, Airlangga Souvenir Corner itu dulu perintisnya, insya Allah saya. Yang sekarang sudah diteruskan ke Airlangga Corner di depan itu ya. Nah, jadi teman-teman salah satu penggagas nih dari Airlangga Souvenir. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi pakai merchandise UNER, nah ini nih salah satu penggagasnya. Motivasi yang luar biasa dan salah satu hal yang penting untuk saya tangkap ya Bapak ya. Jadi jangan tunggu untuk memulai. Kalau bisa memulai saat ini, kenapa tidak? Ya. Oke. Nah, yang pastinya kan selain memulai nih Bapak, juga perlu yang namanya keberanian. Dan keberanian inilah yang kadang sebagai mahasiswa itu seringkali kita ragu untuk memulai. Nah, menurut Bapak Hakim nih, apa cara untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian untuk memulai bisnis? Baik, ini idealnya adalah sebetulnya
kalau ditanya ya, misalnya kuliah buat apa, menempuh pendidikan tinggi-tinggi mungkin buat apa, toh akhirnya juga dagang juga. Ini pertanyaan paling umum ya Mbak ya. Toh akhirnya juga berbisnis juga, kalau sudah mau berbisnis berdagang, ngapain kuliah gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman atau para mahasiswa itu untuk garis bawahi dan telaah lebih dalam, bahwa pada saat kita mulai menjadi mahasiswa, sebetulnya yang paling dibutuhkan dalam proses untuk membuat sebuah karya, entah itu bisnis, entah itu mungkin bidang pekerjaan yang lain, itu diperlukan analisa, critical thinking, dan kepercayaan diri yang tinggi. Sebetulnya pada saat teman-teman mulai masuk di lingkungan mahasiswa, yang paling dicari itu harus itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa memiliki critical thinking, analisis yang tajam, kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum, kemudian ketemu dengan semua teman-teman networking yang lebih banyak, sehingga pada saat kita lulus pun tidak sesuai dengan disiplin ilmu tidak terlalu penting lagi, karena sebetulnya mental yang terbentuk pada saat kita menjadi mahasiswa itu adalah modal awal bagaimana kita mulai memiliki keberanian untuk memulai sesuatu hal, termasuk salah satunya mungkin bidang bisnis. Karena kalau saya bagi ada dua nih goalnya. Apakah semua mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya ini akan jadi pengusaha semua? Belum tentu juga gitu. Tapi apakah sebagian dari yang lainnya itu mampu dan boleh juga untuk merintis bisnis sehingga bisa bermanfaat lebih banyak? Oke juga. Dan itu terbentuk pada saat mereka mulai berorganisasi misalnya Mbak. Terus kemudian mulai mengadakan event-event acara. Seperti ini kita lakukan podcast dan lain sebagainya. Karena industri di kedepan itu akan jadi lebih masif dan industrinya membutuhkan talent-talent yang memang punya critical thinking yang tajam. Dan juga biasanya ini tidak mudah berkeluh kesah. Nah, rata-rata kalau misalnya anak-anak yang level pendidikannya lebih tinggi itu mereka punya konsep yang tidak mudah berkeluh kesah. Misalnya contoh dihajar skripsi, jadi memang itu wajib itu. Sehingga kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang tertempa dengan baik. Karena itu modal awal, modal dasar untuk kita mulai membuat sebuah karya yang lebih besar. Cuman agak menurut saya hasil diskusi dengan kemarin ketemu dengan teman-teman alumni pengusaha di FIB ya, kan kemarin kekumpul tuh semua alumni FIB pengusaha, itu ada satu poin yang baik, yaitu pada saat Anda mulai menentukan bahwa Anda ingin merintis sebuah bisnis, maka mulailah pada saat kuliah. Jadi jangan terlambat ketika sudah lulus, habis itu baru mulai memikirkan bisnis. No. Mulai kuliah, cari jaringan, cari relasi, cari kenalan. Sehingga awal mula dulu Mbak, waktu saya merintis Erlangga Souvenir itu, justru rekanan-rekanan saya itu fakultas ekonomi semua. Jadi gitu. Jadi istilahnya, if you never try, you never know. Beberapa catatan penting nih dari Sarah dan juga beberapa pemikiran dari Pak Hakim. Salah satu hal yang kita harus bangun mulai kuliah teman-teman, critical thinking, percaya diri, analisis, dan juga jangan pantang menyerah. Bener banget, sebagai seorang mahasiswa kita harus mulai nih dari sekarang membangun tekad dan juga keyakinan untuk berjuang, termasuk salah satunya dalam rangka merangkai bisnis kita. Nah, selain itu kan promosi di Pedia nih Pak, kita mau mengulik lebih dalam terkait brand yang dibangun selama bertahun-tahun selama ini. Kita lihat promosi Pedia saat ini kan berkembang sangat pesat ya. Istilahnya kalau mau cari souvenir kemana? Ke promosi Pedia. Nah, bagaimana cara Pak Hakim bisa membentuk brand promosi Pedia ini hingga dikenal dan dipercaya sebagai spesialis souvenir yang terpercaya? Baik. Era di mana pasar sekarang itu semakin berisik, artinya banyak kompetitor, banyak, kemudian pesaing-pesaing juga tidak sedikit jumlahnya, banyak banget Mbak. Jadi merintis awal kan kita sederhananya, awal dulu kita ngerintis Erlangga Souvenir Corner atau erlanggasouvenir.com, itu adalah menyediakan souvenir kampus UNER yang murah, yang gampang diakses oleh mahasiswa UNER. Awalnya itu tidak ada nampik, sehingga kita buka di kampus C juga ada, itu aja awalnya. Yang dulu dikelola Kopma, cuman Kopma tidak jalan waktu itu, akhirnya diserahkan ke kita. Nah, pasca berkembangnya ternyata memang pasarnya masih hanya di lingkup UNER, sehingga saya mendirikan brand-brand lainnya Mbak. Ada mediasouvenir.com, ada jagoanmuk.com, jagoansouvenir.com, atau yang terakhir ini rajasouvenir.com. Nah, souvenir itu kan luas banget. Jadi kenapa kok saya bilang untuk saat ini, karena pasarnya berisik, maka kita harus menentukan niche market yang menajam.
Karena ada salah satu filosofi yang saya suka banget, yaitu menangkap 100 lele dalam satu timba itu kan jauh lebih mudah daripada menangkap 1000 lele di satu danau gitu kan ya. Terlalu luas pasar, maka terlalu susah kita akan berkompetisi dengan banyak orang. Sehingga semakin lama, Erlangga Souvenir, apalagi waktu COVID gitu kan ditutup ya, Uner ya, sehingga kita memutuskan kita cari pasar di luar, cuman harus menajam. Jadi Promosipedia itu saya bangun holding yang menaungi 4 brand tadi, Erlangga Souvenir, Media Souvenir, Jagoan Souvenir, dan Raja Souvenir. Itu menaungi holding Promosipedia yang kita spesifik khusus melayani produk spesialis corporate souvenir. Jadi kalau misalnya kan ada souvenir pernikahan, ada yang jalan. Ada digital printing yang souvenir-souvenir untuk merchandise, ada jalan. Tapi kalau kita mencoba menspesifikkan bagaimana kita spesialis di souvenir perusahaan aja, souvenir corporate. Jadi kalau misalnya dulu B2C, jadi kita jualan souvenir untuk customer, kita sekarang B2B, kita jualan bisnis souvenir ini untuk bisnis juga, jadi untuk corporate, untuk kampus, untuk sekolah, sehingga pasarnya spesifik menajam, tidak melebar kemana-mana, yang semakin itu memudahkan kita untuk dikenal banyak orang. Era sekarang kan butuh satu pemantik ya Mbak ya. Jadi kalau kita sama dengan yang lainnya, maka kita tidak punya kompetensi atau kompetisi untuk dikenal orang. Ini siapa, ini siapa. Dan lagi saya membaginya bisnis itu dua kan, ngawalinya. Kalau saya terkenal, misalnya saya influencer gitu, follower saya banyak, maka pada saat itu saya bisa aja bikin bisnis banyak dan bisa macam-macam bisnisnya. Tapi karena saya tidak seterkenal itu, jadi mau fokus di corporate branding atau di personal branding, karena saya tidak terkenal. Jadi kita fokus di corporate branding. Maka salah satunya untuk menguji ini, mungkin untuk teman-temannya, untuk menguji bahwa perusahaan kita ini sudah terdeteksi lumayan masif di digital ini apa tidak, kan kita ada ChatGPT. Tanyakan ke ChatGPT Promosipedia Indonesia, kenal nggak gitu, atau Erlangga Souvenir kenal nggak. Nah, kalau sudah terdeteksi di situ, berarti lumayan tim marketing kita sudah lumayan memberikan awareness kepada publik atau halayak untuk mengenalkan perusahaan kita awal mula dulu, mengenalkan, sehingga kita dikenal sebagai Promosipedia One Stop Solution, spesialis souvenir kantor. Jadi kita fokus di situ. Promosipedia One Stop Solution. Salah satu pelajaran berharga nih teman-teman, kalau kita mau membangun brand dengan kuat, jangan lupa tentukan target pasar, jangan terlalu general, dan jangan lupa untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang pastinya saat ini kan sudah dikenal nih Pak, Promosipedia. Tapi kan pasti perjuangan itu tidak semudah itu ya. Tidak seperti membalikkan telapak tangan tiba-tiba dalam sekejap terkenal gitu brandnya. Pasti kan ada yang namanya tantangan, hambatan, dan juga kegagalan. Kadang inspirasi itu datangnya dari kegagalan nih. Nah, mungkin Pak Hakim bisa sharing sama kita semua, kira-kira apa titik terendah dari Promosipedia dan bagaimana cara Bapak bangkit untuk terus melanjutkan bisnis ini? Iya, ada satu riset yang menarik yang mungkin sebagian teman-teman pengusaha ya, terutama itu umum sih ini, bahwa sebuah perusahaan ketika didirikan atau bisnis atau apapun itu, biasanya di 5 tahun pertama itu yang berhasil cuma 20%, Mbak. Jadi ada bisnis, 20% aja yang bertahan di 5 tahun pertama. Kemudian di 10 tahun berikutnya, biasanya dari 20% itu, mungkin hanya tersisa 10%-nya aja. Jadi dari 20%, katakanlah ada 10 bisnis, maka 5 tahun pertama cuman 2 aja ya. Kemudian di 10 tahun itu mungkin 2%-nya bisa jadi gagal atau tidak, itu yang sisanya itu. Nah, kita sudah melampaui itu, apakah tidak ada tantangan? Wah, ini luar sama ya. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa kita sukses banget atau tidak gitu ya. Yang paling penting adalah berinovasi, bagaimana caranya bisnisnya bisa settle, bertahan sampai bisa diwariskan kan gitu. Jadi awal mula bisnis ini dengan brand Erlangga Souvenir sebelum COVID itu kita sempat mengalami di 5 tahun pertama gejolaknya sebuah perusahaan ya. Waktu itu baru 3 kantor itu sepulang dari Tanah Suci kalau tidak salah. Saya masih ingat banget itu. Karyawan saya itu ada beberapa orang yang resign-nya itu resign berbarengan. Saya merasa saya tidak melakukan kesalahan, tapi ini penting ini juga. Merasa melakukan tidak kesalahan itu merasa bisnis baik-baik saja atau merasa kita sedang di fase zona nyaman, itu sebetulnya masalah. Jadi pada saat itu saya terbantu dengan ikut komunitas-komunitas bisnis. Jadi ini penting juga bagi saya, tidak ada jalur singkat untuk seorang pengusaha.
Selain mereka harus dapat review atau punya mentor atau memiliki teman untuk sharing di bisnisnya yang sejenis. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang sama-sama akademisi, maka kita akan terbentuk lingkungan akademisi ya. Nah, kalau kita berada di lingkungan para pengusaha, maka solusi, inovasi, kritik saran itu semua terbangun. Kebetulan saya bergabung di beberapa komunitas, salah satunya ini mungkin ya. Ini salah satu komunitas guru saya juga, Indonesian Islamic Business Forum. Di situ saya ditempa banget. Jadi 5 tahun pertama itu pembentukan karakter. Bisnis saya banyak dulu, Mas. Saya tahu kesalahan saya di awal itu, bisnis saya terlalu banyak. Saya ada training center, saya ada LBB, saya ada ini. Sehingga di situ bisnis itu it is not about popularity contest. Ini about intellectual decision. Jadi bisnis itu bukan kontes popularitas. Sehingga dulu hanya sekedar muda, kaya gitu ya, mungkin ambisinya anak-anak muda gitu. Berjalan di 5 tahun berikutnya, di situ mulai growth-nya luar biasa, ada beberapa cabang dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita menantang badai yang kedua, yaitu pada saat COVID. Di situ luar biasa, karena kita B2B, banyak perusahaan yang meng-cancel orderannya. Saya masih ingat pada saat itu harus menutup banyak kantor cabang, tapi pada saat itu kita juga belajar bagaimana memigrasikan offline yang kita terlalu banyak menjadi migrasi ke online. Jadi makanya sekarang ini basic bisnis kita, meskipun B2B itu kita juga harus ke digital marketing. Artinya website itu kan toko 24 jam. Kita mulai bangun website erlanggasouvenir.com, mediasouvenir.com, rajasouvenir.com, yang itu holdingnya nanti nyambung ke promosipedia.id. Lalu kemudian customer service-nya sudah mulai pakai sistem dan lain sebagainya. Sehingga fokus kita sambil memberdayakan para UKM-UKM, kan kita kan banyak jenisnya kayak payung promosi gitu ya, muk-muk custom, kemudian apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk branding promosi mereka. Jadi qadarullah sudah 10 tahun lebih perusahaan kita, dan Allah masih mengizinkan. Ini kalau nggak atas izin Allah juga nggak bisa. Pertama memang jangan menyerah, karena pengusaha itu mungkin jatuh 1000 kali, bangkitnya 1001 kali gitu kan gitu. Luar biasa. Tadi nggak sama. 1000 kali, bangkitnya 1001 kali. Quotes yang luar biasa, jangan lupa dicatat teman-teman Sobat Budaya, karena memang terutama generasi muda saat ini ya Bapak ya, mungkin termasuk Gen Z. Gen Z itu kata generasi strawberry. Nggak apa-apa, agak lemes sedikit, yang penting manis gitu kan. Mulai kan Gen Z-nya kelihatan membela diri. Betul, tapi ini pelajaran berharga, karena istilahnya kan pengalaman terbaik adalah pengalaman. Nah, ini adalah bentuk dari kita semua Sobat Budaya sedang belajar banyak nih tentang naik turunnya membangun bisnis dari Pak Hakim yang kurang lebih sudah 10 tahun berkecimpung di dunia bisnis souvenir bersama Promosipedia. Mungkin selanjutnya Pak Hakim bisa ngasih nih tips dan trik gimana sih caranya untuk tetap konsisten, bahkan ketika banyak sekali hambatan dan juga tantangan yang terjadi dalam proses kita membangun bisnis. Konsisten ya. Ada satu pengalaman yang tidak terlupakan ya, pada saat kita menemukan alasan, kalau saya bilang itu api ya. Jadi untuk bisa konsisten atau itu bisa berjalan sesuai dengan passion kita, kita harus menemukan api. Sebetulnya ada 2 pertanyaan yang harus ditanyakan berulang-ulang, terutama ke Gen Z juga ya, Gen Z juga namanya. Sebetulnya kita ini sedang memperjuangkan apa dan sedang membela siapa gitu. Kalau 2 pertanyaan ini terjawab, ya insya Allah mereka melakukan apapun itu pasti punya alasan. Jadi reason pada saat kita ingin melakukan sesuatu, ya menemukan api dulu kira-kira. Pada saat saya pengen ngumrohkan ibu saya, dulu itu sering banget ada seminar-seminar seperti itu. Apa 3 target utama yang ingin kalian capai, itu ditulis dulu. Ingin apa dan lain sebagainya. Itu membuat api kita ketika kita mau meraih sesuatu hal. Nah, sayangnya Mbak, hari ini kan kita mudah sekali terdistraksi dengan tujuan itu ya. Betul. Dengan informasi yang sebegitu banyak, scroll 15 detik kita ganti-ganti gitu. Sehingga dream yang tadinya itu panas sekali, Mbak, itu terdistraksi dengan mungkin berita-berita yang terbaru, kemudian info-info yang lagi viral. Dan memang itu tidak ditampik bahwa itu memang godaan. Apalagi anak-anak sekarang kan sangat akrab sekali dengan kotak setan. Mohon maaf, HP maksud saya, tidak kotak setan. HP itu kan kontak sekali. Sehingga ketika distraksi itu mudah, tujuan awal yang mulanya tadi sudah dibentuk utuh, itu bisa bubar lagi.
Maka saran saya yang pertama untuk menemukan fokus ya temukan teman-teman yang mempunyai visi misi yang sama. Tidak bisa tidak. Satu teman atau dua teman yang sama-sama mempunyai visi misi bisnis atau visi misi saya pengen sekolah di luar negeri ini, dan itu deketin dan semua saling bisa memotivasi untuk meluruskan pada saat kita ada distraksi, kita pengen ke sana itu harus sama. Siapa yang bisa mengembalikan motivasi atau api yang kita sudah bangun dari awal itu, kalau tidak teman-teman pilihan teman-teman dekat yang sama-sama saling membangunkan gitu ya. Jadi ya tidak ada masalah pada saat kita mulai, misalnya Mbak siapa tadi lu? Lady. Mbak Lady ini lingkungannya FIB. Apakah salah kalau saya bangun di lingkungannya fakultas psikologi misalnya atau hukum supaya kita punya jejaring dan lain sebagainya, atau mungkin di ekonomi? Enggak, justru ini momentumnya. Kita tidak tahu loh 10 tahun, 5 tahun lagi justru mereka nanti yang menjadi networking kita, yang pesan di saya kebanyakan juga teman-teman juga kan. Artinya gini, ya mereka referral itu sekarang number one Mbak, nomor 1 untuk kita bisa eksis di dunia bisnis atau yang ini perdagangan atau apapun itu ya. Karena rekomendasi dari satu orang itu berpengaruh 80% untuk orang lain melakukan pemesanan daripada sekedar kena iklan itu. Tapi rekomendasi itu pengaruhnya 80%. Bisa testimonial, bisa referral. Mbak Lady habis ini nih ngomong sama teman di luar, kalau butuh merchandise kantor, nanti lo coba ada promosipedia.id dengan Mas Hakim. Itu karena Mbak Lady temannya dia, maka 80%, 90% mereka akan melakukan pemesanan. Sehingga please, sekarang ini meskipun kita dipersonalisasi dengan gadget dan kita dapat informasi apapun, bagi saya networking atau hubungan kita dengan teman-teman yang lain tidak hanya di FIB ya, itu sangat penting sekali. If you are not networking, berarti you are not working gitu. Quotes lagi nih, you are not networking, you are not working. Dan relate banget sama pernyataannya Pak Hakim. Kadang nih Pak Gen Z nih ya, rencana nih kita bikin digital marketing, kita scroll TikTok buat cari konten-konten buat iklan. Tapi akhirnya scroll yang lain selama berjam-jam. Iya, betul. Dan ini harus dicatat teman-teman, salah satu hal yang penting untuk bisa konsisten dalam berbisnis adalah percaya diri dan juga bangun networking. Karena rekomendasi kepercayaan adalah hal yang penting untuk dibangun sebagai seorang pengusaha. Dan yang terakhir, mungkin bisa kasih nih motivasi buat teman-teman sobat budaya yang mungkin hari ini lagi punya mimpi besar untuk membangun bisnis di masa depan. Pak Hakim bisa kasih motivasi dan semangat buat teman-teman sobat budaya. Iya. Untuk menjadi value person kan tidak harus jadi pengusaha juga, tidak 100% mahasiswa di sini goalnya juga tidak harus jadi pengusaha semua. Jadi seorang guru yang baik, jadi dosen yang baik, jadi profesional yang mahal pun bisa. Tapi inti dari semuanya itu teman-teman, hasil diskusi saya kemarin dengan beberapa rekan-rekan pengusaha alumni FIB dan juga ada Pak Lis waktu itu juga ya, bahwasannya ya saya tahu FIB ini challengingnya luar biasa, FIB, terutama FIB dengan beberapa jurusan-jurusan yang bahkan tidak ada korelasi sama sekali dengan dunia bisnis, Mbak ya, Mbak betul nggak? Sejarah, kemudian sastra Indonesia, yang kita lihat dulu saya masih ingat di FIB ini duduknya seniman semua, sobek-sobek, musisi semuanya, luar biasa dulu. Tapi tantangan di era sekarang tidak bisa. Personalisasi seperti itu sudah merasa tidak dibutuhkan oleh teman-teman atau customer kita di masa depan. Maka saran saya yang pertama ya update knowledge gitu. Artinya bekal di sini itu sebetulnya mungkin tidak dibutuhkan dalam industri bisnis yang lain. Contoh misalnya saya buka lamaran pekerjaan gitu ya di dunia saya. Kemudian saya lihat fakultas sastra atau dia jurusan sastra Indonesia, terus harus taruh dia di mana? Artinya gini, hard skill yang kita pelajari dalam dunia pendidikan itu penting untuk melatih critical thinking kita dan desain analisis kita. Tetapi soft skill, nah ini ternyata Mbak Lady ini juga sebenarnya seperti komunikasi, kemudian copywriting. Orang sastra Indonesia bisa membuat konten yang baik, bikin skrip. Lalu kemudian sejarah kemarin tuh ada, bagus banget, ada satu teman alumni FIB yang dia memiliki armada bus dan dia memberdayakan teman-teman sastra sejarah ya, itu untuk jadi guide-nya sambil menerangkan sejarahnya Surabaya, sejarahnya ini. Jadi pertama, ini penting ini, ada 3 basic skill yang harus dikuasai oleh teman-teman di jurusan apapun.
supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan di masa depan. Yang pertama adalah communication skill. Karena bagi saya sekarang bukan lagi tentang tema atau ide konten atau pembelajaran nulis apapun yang susah dicari. Enggak, kita tanya ChatGPT selesai. Cuman tantangannya adalah Anda bisa menyampaikan dengan baik atau tidak. Maka communication skill paling penting. Yang kedua, yaitu critical thinking, analisis. Ketika ada kasus A, kemudian ada kasus B, kemudian kita harus menghadapinya dengan solusi seperti apa, itu yang dibutuhkan. Gen Z tantangannya di sini. Gen Z tantangannya di sini. Bagaimana dia mempertemukan dua persoalan, kemudian dia punya solusi dengan analisa yang tajam. Nah, orang-orang yang memiliki analisa yang tajam, tentu saja saya tidak bisa membandingkan anak SMA dengan kuliah. Pasti anak mahasiswa punya critical thinking, analisa yang lebih tajam daripada anak kuliah. Dan ini dilatih dengan mental yang terlatih juga di setiap sesi acaranya. Jadi yang pertama communication skill, kedua adalah critical thinking, dan ketiga data analis. Data analis ini yang bagi saya, kenapa kok satu perusahaan itu berhasil, yang lain ini lagi tren kosmetik A, yang ini lagi tren tas seperti ini, yang ini, itu adalah jasa dari orang-orang analisa ketika dia scroll sosial media nggak apa-apa, tapi harus ada goal yang tajam sehingga dia punya kesimpulan, oke Pak, habis ini kita berjalan di sini. Jadi goal dulu, ini terakhir nih Mbak ya, dulu kita menyimpulkan bahwa Pak, ini yang tanya ini, saya mau bisnis apa ya Pak enaknya, dulu gitu. Tapi sekarang kembali Mbak, dari bawah. Kita dari bawah, siapa pasar yang mau dituju? Misalnya wanita usia 30 tahun, oke, wanita usia 30 tahun. Produk apa yang kira-kira bisa dijual di usia segitu? Terus strategi marketing apa? Jadi dulu itu adalah top to bottom, sekarang carinya dari bottom to top. Sehingga bisnis itu memang perlu analisa dulu, ini dulu, baru ditarik. Jadi kalau mau mancing itu tentukan dulu ikan yang mau dipancing, habis itu cari ikan seperti ini ada di wilayah mana, kemudian baru kita tentukan kailnya, mancingnya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, dengan analisa-analisa gini. Karena bagi saya, mahasiswa tetap lebih unggul. Cuman persoalannya adalah distraksi yang sebegitu banyak, itu yang mudah-mudahan teman-teman harus bisa memunculkan api tadi, apa yang sedang Anda perjuangan saat ini dan apa yang sedang Anda bela. Itu kalau terjawab, insya Allah dia mau ditempatkan dimanapun ya, strategi mau jadi dosen, mau jadi profesional atau pengusaha apapun, insya Allah saya masih tertata dengan mimpi apinya yang tadi diidikan. Baik, luar biasa. Jangan lupa selalu jaga api dalam hidupmu. Baik Pak Hakim, terima kasih banyak. Gak kerasa kita sudah ada di penghujung podcast hari ini. Terima kasih sudah berbagi banyak sekali cerita inspiratif bersama Sobat Budaya di episode alumni berwirausaha pada hari ini. Oke Sobat Budaya, terima kasih sudah menonton episode podcast hari ini. Jangan lupa untuk menonton episode Humanicast selanjutnya, karena akan ada banyak sekali video-video menarik yang akan menghiasi hari-harimu. And don't forget to like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Fakultas Ilmu Budaya. Jangan sampai terlewatkan video-video terbaru dari kami. Sekian edisi podcast hari ini. Saya, Lady Herenisa Diani, pamit undur diri dan terima kasih.